Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan yakinlah pada saat ini kita sudah siapkan hati kita sudah siapkan hidup kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini saya berikan tema yaitu meraih kesembuhan. Memang di dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan, rintangan yang kita hadapi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita, memberikan kita kemenangan, memberikan kita jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, nats pada saat ini yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-29 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berkata, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisa berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Berbicara tentang di mana Yesus menyembuhkan banyak sekali orang-orang yang sakit. Di dalam kehidupan Yesus selama dia ada di dunia ini, sebelum dia terangkat ke surga, ada dua hal yang sering dia lakukan yang paling menonjol. Yaitu yang pertama yaitu dia sering mengajar di mana-mana, dimanapun dia pergi dan berada dia mengajar. Dan yang kedua yaitu dia selalu melakukan mujizat. Dia selalu melakukan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Kesembuhan adalah salah satu keajaiban yang seringkali menjadi fokus perhatian dalam berbagai agama dan keyakinan. Dalam kehidupan kekristenan, salah satu tokoh utama yang luar biasa yang dihubungkan dengan anugerah, kuasa dan kesembuhan adalah Yesus Kristus. Kisah-kisah dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan gangguan fisik serta spiritual. Meraih kesembuhan dari Yesus bukan hanya merupakan tindakan penyembuhan fisik semata, tetapi juga melibatkan penyembuhan jiwa dan iman, bahkan keselamatan akan di dalam Yesus Kristus. Nah, tema ini memiliki relevansi yang besar dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks perjuangan melawan sakit penyakit, kesulitan, penderitaan. Mereka yang mencari kesembuhan dari Yesus seringkali merenungkan iman, harapan, dan kepercayaan sebagai elemen-elemen penting dalam proses kesembuhan mereka. Dalam konteks ini, kesembuhan menjadi sebuah metafora yang melampaui pemulihan secara fisik semata, tetapi juga mencakup pemulihan spiritual, emosional, dan lain sebagainya. Meraih kesembuhan dari Yesus mengajak kita untuk menjelajahi kisah-kisah di dalam Perjanjian Baru yang berkaitan dengan penyembuhan oleh Yesus, serta untuk memahami
bagaimana konsep kesembuhan ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, tema ini mengundang kita juga untuk merenungkan tentang arti iman, doa, dan pengharapan dalam pencarian kesembuhan ilahi. Serta bagaimana kita dapat mengambil inspirasi dari ajaran dan tindakan daripada Yesus. Ya, tindakan daripada dalam perjalanan kesembuhan pribadi dalam kehidupan pribadi kita. Dengan merenungkan tema ini, kita mendapatkan wawasan yang mendalam tentang makna dan relevansi kesembuhan spiritual dalam kehidupan kita. Serta bagaimana kita dapat meraih melalui iman dan doa kepada Yesus Kristus. Pertanyaan bagi kita, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita bisa meraih kesembuhan? Nah, ada 4 langkah sederhana yang rindu saya bagikan kepada kita, bagaimana kita meraih kesembuhan. Bagaimana kita meraih kesembuhan. Langkah yang pertama untuk kita bisa meraih kesembuhan, yaitu langkah pertama datang kepada Yesus dengan menyadari bahwa kita butuh Tuhan, bahwa kita butuh Yesus. Kita perlu ada kesadaran bagaimana kita meraih kesembuhan, bagaimana kita menerima kesembuhan. Langkah sederhana yang pertama yaitu datang pada Yesus dengan menyadari bahwa kita butuh Yesus. Kalau kita tidak butuh Yesus, untuk apa kita datang? Oleh sebab itu mari untuk kita bisa menerima kesembuhan, untuk bisa menerima mujizat, mari kita menyadari bahwa kita memang benar-benar butuh Tuhan. Bukan hanya sekedar pelarian. Yesus bukan hanya sekedar pelarian. Tuhan bukan hanya sekedar pelarian. Mencari kesembuhan bukan hanya sekedar prioritas utama, tetapi yang paling utama kita cari sumber mujizat itu, yaitu Yesus. Datang kepadanya menyadari bahwa kita benar-benar butuh Tuhan. Kalau kita lihat dalam kisah seorang yang penyakit kusta di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 2. Bagian A di situ dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Seorang yang sakit kusta datang kepadanya. Dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Seorang yang kusta, penyakit kusta datang. Dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi saya juga, waktu-waktu yang lampau, mengalami banyak sekali problema kehidupan. Di antaranya apa? Sakit penyakit. Tetapi ketika datang, satu ketika sudah tidak berdaya, tidak mau lari kemana lagi, sudah tidak bisa. Dokter berkata tidak ada penyakit. Tetapi hidup ini rasanya mau mati. Tetapi ketika perenungan itu datang dan menyadari bahwa ternyata saya butuh Tuhan. Dan akhirnya ketika saya datang kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Haleluya. Seorang kusta di dalam Matius pasal 8, dia berkata, dia datang kepada Yesus. Dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Jangan kita sombong dalam hidup ini. Kita tidak akan menerima kesembuhan kalau kita sombong dalam hidup ini. Kita tidak akan menerima apa-apa kalau kita sombong dalam hidup ini. Dan yang kedua, langkah sederhana yang kedua adalah bagaimana kita meraih kesembuhan. Yaitu langkah yang kedua, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tadi di dalam Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua di bagian B, di mana seorang kusta ini datang dan sujud menyembah, dan dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia butuh Tuhan. Dan akhirnya dia merendahkan diri.
dengan sikap sujud di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan, dia menyembah dan dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya dia sudah siap. Haleluya. Langkah sederhana yang kedua yaitu bagaimana supaya kita meraih kesembuhan. Yang pertama yaitu kita menyadari butuh Tuhan. Dan yang kedua bahwa kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sama seperti yang ditunjukkan oleh seorang kusta dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 2 bagian B. Dan yang ketiga, langkah sederhana yang ketiga yaitu bagaimana supaya kita dapat meraih kesembuhan. Langkah sederhana yang ketiga yaitu kita ucapkan kata-kata positif sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Ketika seorang perempuan pendarahan 12 tahun di dalam Kisah Markus pasalnya yang ke-5 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa sebab asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada perkataan iman, ada perkataan-perkataan yang positif. Saat ini mari kita raih kesembuhan. Asalku jamah jubah Yesus. Ada kata-kata positif, ada kata-kata iman, ada kata-kata profetik di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa meraih kesembuhan, mari ada perkataan yang positif. Katakan, saya sudah sembuh, saya sudah diberkati, saya sudah sembuh. Haleluya. Masalah saya pasti diatasi, pasti saya bisa. Mari kita ungkapkan kata-kata positif untuk kita bisa meraih kemenangan, meraih kesembuhan. Mungkin sementara kita menyaksikan khotbah ini, renungan ini, sementara dalam keadaan sakit, mari pada saat ini kita katakan perkataan-perkataan yang positif di dalam kehidupan kita. Dalam mulut kita, mari kita berkata-kata dengan positif. Katakan, saya sudah sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkanmu. Di dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah langkah ketiga, langkah sederhana yang ketiga yaitu ada ucapan kata-kata positif sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan langkah sederhana yang kedua, yang keempat, yaitu yang terakhir di sini yaitu berbicara tentang yaitu menanti dengan sabar reaksi dari Yesus. Haleluya. Kita harus menanti dengan sabar reaksi daripada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, mari kita nantikan dengan sabar. Nantikan saja dengan sabar reaksi daripada Tuhan. Kalau kita lihat kisah daripada Abraham di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 15. Dan setelah menantikan dengan sabar, Abraham menerima janji itu. Haleluya. Janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham, dia menanti dengan sabar. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita menanti dengan sabar. Setiap doa-doa kita, jawaban-jawaban doa dari Tuhan, mari kita nantikan dengan sabar. Ketika kita sudah menaikkan doa kita kepada Tuhan, mungkin saat ini kau dalam masalah, sakit penyakit, mari sabar menanti mujizat daripada Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, tetapi selalu indah pada waktunya. Dia akan menolong kita. Haleluya. Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar adalah reaksi dari Yesus. Adalah tindakan percaya kita dan kesabaran yang ditunjukkan oleh kita, oleh seseorang yang menghadapi tantangan, kesulitan, sakit penyakit atau situasi sulit dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita nantikan dengan sabar sekalipun kita menghadapi tantangan, kesulitan, situasi yang sulit di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kekristenan, menantikan reaksi daripada Yesus atau jawaban doa daripada Tuhan, mengacu pada keyakinan bahwa Yesus Kristus sebagai penebus dan pelindung akan mendengar
setiap doa di dalam kehidupan kita, mendengar setiap doa yang kita naikkan, dan merespon situasi. Setiap individu yang menaikkan doa, yang berharap, yang bersabar menantikan reaksinya, yang bersabar menantikan kesembuhan, jawaban. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita harus menantikan dengan sabar reaksi daripada Tuhan. Untuk kita bisa meraih kesembuhan. Dan sebagai kesimpulan daripada renungan firman Tuhan pada saat ini, tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa pencarian kesembuhan, menanti kesembuhan adalah bagian alami dari pengalaman kehidupan manusia. Oleh sebab itu, bagaimana kita meraih kesembuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa ada 4 langkah. Ada 4 langkah sederhana. Yang pertama, datang kepadanya dengan menyadari bahwa kita butuh Yesus. Dan yang kedua, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ucapkan kata-kata positif sebagai ungkapan iman kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, menanti dengan sabar reaksi daripada Tuhan. Menanti dengan sabar jawaban daripada Tuhan. Biarlah kita dapat menemukan inspirasi dan kekuatan dalam iman, doa, dan hubungan kita dengan Yesus. Mari meraih kesembuhan dari Yesus. Bukan hanya tentang pemulihan fisik jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Tetapi juga tentang pertumbuhan spiritual, peningkatan kualitas hidup, dan pengalaman kasih dan belas kasih yang mendalam dari Sang Penebus yaitu Yesus. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan saat ini memperkuat arti pentingnya iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus dalam perjalanan iman kita menuju pada kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin.